Els minta tolong dibesarkan. Oke, udah ya. Kak, bentar. Mas Udah Arfan kelihatan kalau belum? udah bilang ya. Sudah. Aman kan, Us? Aman. Dah. Tak mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik, Bu. Baik, Bu. Apakah suara ibu terdengar? Terdengar, Bu. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, apakah ada yang tidak masuk? Hadir. Semua ya. Hadir. Ada yang masih ingat nggak kita kemarin minggu lalu kita belajar tentang apa? Lupa. Apa ya? Lupa, Bu. Minggu depan kita belajar tentang Minggu kemarin, Bu. minggu kemarin kita belajar tentang siklus pencemaran air. Nah, hari ini kita akan belajar tentang siklus hidrologi. Nah, ada yang tahu nggak siklus hidrologi itu apa? Ayo Mbak jelas apa? Siklus air. Ya, benar. Oke, next Mbak Elsa. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini adalah mengidentifikasi tahapan-tahapan dalam siklus hidrologi melalui kegiatan analisis permasalahan yang diberikan. Yang kedua, menjelaskan pentingnya menjaga keseimbangan siklus air melalui kegiatan diskusi kelompok. Nah, untuk sebelum kita lanjut ke pembelajaran hari ini, Ibu ada pretest, silakan dikerjakan untuk mengukur kemampuan awal kalian. Oke, silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 2 menit. Baik, Bu. Baik, Bu. Udah kelar, Bu. Sudah. Udah selesai, Bu. Tri, cepet sekali, Tri. Next, Mbak Elsa. Nah, kira-kira bagaimana proses air dapat berubah bentuk dan kembali turun lagi ke bumi sebagai hujan? Kira-kira melalui tahapan apa nih? Ada yang tahu nggak? Nganu. Apa ya? Evaporasi, kondensasi. Air di bumi kenapa kok tidak pernah habis? Siapa yang tahu? Nganu. Karena diserap. Oke, untuk menjawab permasalahan di atas, kita akan mengerjakan LKPD. Nah, kelompoknya sesuai pembagian minggu lalu ya. LKPD-nya udah Ibu kirim ke WhatsApp group. Oke, Bu. Nanti kalau ada yang nggak paham bisa ditanyain ya. Baik, Bu. Udah selesai, Bu. Oke. Nah, Ibu mau minta 2 kelompok untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Siapa nih yang mau? Saya. Oke, Mbak Gida boleh. Ya. Jadi, rumusan saya dibaca, Bu. Dibaca. Ya, jadi mengapa air di bumi tidak pernah habis meskipun terus digunakan setiap harinya? Yang kedua, bagaimana proses terjadinya siklus hidrologi di bumi?
Yang ketiga, mengapa setiap tahapan dalam siklus hidrologi saling berkaitan. Terus hipotesis dari hasil pengamatannya itu jadi air di bumi itu tidak pernah habis karena mengalami siklus hidrologi secara terus-menerus melalui proses penguapan, pembentukan awan, hujan, sama penyerapan air ke tanah. Terus tahapan siklus hidrologi itu ada 5, ada evaporasi. Nah, evaporasi itu proses perubahan air menjadi uap air karena panas matahari. Contohnya itu ada di air kolam. Terus yang kedua ada kondensasi. Itu proses uap air berubah menjadi titik-titik air dan membentuk awan. Contohnya itu terbentuk awan di langit. Terus yang ketiga itu ada hujan, itu turunnya air dari awan ke bumi. Contohnya itu hujan pada sore hari. Terus infiltrasi, itu peresapan air ke dalam tanah. Contohnya itu air hujan meresap ke tanah. Terus yang terakhir ada runoff atau aliran permukaan. Itu air mengalir di permukaan menuju sungai atau laut. Terus contoh nyatanya itu air hujan mengalir ke selokan, Bu. Oke, untuk selanjutnya kelompoknya siapa nih yang mau maju? Yang mau mempresentasikan? Mau Bu, mau. Oke, Mbak Elsa. Ini yang pengolahan data ya Bu. Ya. Aku Elsa dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya. Nah, jadi mengapa setiap tahapan dalam siklus hidrologi saling berkaitan satu sama lain? Jawabannya itu karena setiap tahapan terjadi secara berurutan dan saling mempengaruhi. Penguapan menghasilkan uap air, lalu membentuk awan, turun menjadi hujan, kemudian air atau mengalir kembali sehingga siklus terus berlangsung. Kemudian yang kedua, berdasarkan contoh nyata yang ditemukan, tahapan siklus hidrologi apa yang paling sering terjadi di lingkungan sekitar? Jawabannya, tahapan yang paling sering terjadi adalah evaporasi dan presipitasi. Hal ini karena panas matahari setiap hari menyebabkan penguapan, lalu sering terjadi hujan terutama pada musim hujan. Kemudian yang ketiga, bagaimana hubungan antar tahapan dalam siklus hidrologi sehingga air dapat terus berputar di bumi. Jawabannya, tahapan dalam siklus hidrologi saling berhubungan membentuk proses berulang. Air menguap karena panas matahari, berubah menjadi awan, turun sebagai hujan, lalu meresap atau mengalir ke sungai dari laut, kemudian menguap lagi. Itu Bu dari kelompok 4. Oke, beri tepuk tangan pada Mbak Elsa sama Mbak Sida. Kira-kira untuk kedua kelompok yang maju ini ada yang berbeda nggak jawabannya? Sama. Sama, Bu. Nah, next Mbak Elsa. Nah, Ibu akan memberikan penguatan materi tentang siklus hidrologi. Siapa yang tahu siklus hidrologi itu apa? Saya. Ya, boleh Mbak Wahida. Saya? Ya. Siklus hidrologi adalah proses peredaran air yang berlangsung secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Oke, benar. Siklus hidrologi adalah proses peredaran air yang berlangsung secara terus-menerus. Nah, siklus hidrologi itu ada tahapan-tahapan seperti evaporasi, kondensasi, presipitasi, infiltrasi, dan runoff. Selanjutnya, next Mbak Elsa. Nah, tahapan-tahapan siklus hidrologi yang pertama ada evaporasi. Evaporasi adalah proses penguapan air dari permukaan bumi seperti laut, sungai, dan danau. Yang kedua ada kondensasi. Kondensasi adalah proses perubahan air menjadi titik-titik air karena suhu udara yang dingin sehingga membentuk awan.
Yang selanjutnya ada adviksi, yaitu proses perpindahan awan atau uap air dari satu tempat ke tempat lainnya. Yang keempat ada presipitasi, yaitu proses jatuhnya air dari atmosfer ke permukaan bumi dalam bentuk hujan, salju, ataupun hujan es. Yang terakhir ada infiltrasi, adalah proses meresapnya air hujan ke dalam tanah melalui pori-pori tanah. Yang terakhir ada runoff, yaitu proses mengalirnya air dari permukaan tanah menuju sungai, danau ataupun laut karena tanah yang tidak mampu menyerap seluruh air. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis siklus hidrologi. Siapa yang tahu jenis-jenis siklus hidrologi? Saya, Bu. Boleh, Mbak Elsa. Ada 3, yaitu siklus hidrologi pendek, sedang, dan panjang. Oke, nah siklus hidrologi pendek itu adalah ketika air laut menguap karena panas matahari, kemudian mengalami kondensasi, membentuk awan, lalu turun kembali ke laut sebagai hujan tanpa melalui daratan. Untuk yang kedua ada siklus hidrologi sedang, yaitu terjadi ketika air laut menguap, membentuk awan, lalu awan bergerak ke daratan karena angin. Yang ketiga ada siklus hidrologi panjang, terjadi ketika uap air membentuk awan lalu membentuk sebagai salju di daerah pegunungan. Salju membentuk gletser, kemudian mencair menjadi air dan mengalir melalui sungai kembali ke laut. Next, Mbak Elsa. Nah, ada yang dinamakan faktor-faktor yang mempengaruhi siklus hidrologi. Untuk faktor-faktornya apa aja nih? Siapa yang tahu? Panas matahari, Terus, Curah hujan, ada kelembapan udara, angin, suhu, vegetasi atau tumbuhan, dan yang terakhir ada curah hujan. Next, Mbak Elsa. Nah, ada manfaat siklus hidrologi bagi makhluk hidup, yaitu yang pertama, menjaga ketersediaan air di bumi, menyediakan air bersih, menjaga keseimbangan ekosistem, mengurangi resiko kekeringan, mengatur cuaca dan iklim, membantu kegiatan pertanian, yang terakhir mengisi cadangan air tanah. Next. Mbak Fatim ada nggak, Mbak Fatim? Ayo. Mbak Fatim nggak ada ya? Oke, Mbak Fatim nggak join berarti. Oke, Mbak Zida boleh kesimpulan. Ya, jadi siklus hidrologi itu proses peredaran air yang terjadi secara terus-menerus di bumi melalui beberapa tahapan. Yang pertama itu ada penguapan, terus pembentukan awan, terus turunnya hujan, dan yang terakhir itu ada peresapan aliran yang akan kembali ke sungai, tanah, dan juga laut, Bu. Oke, terima kasih Mbak Zida. Beri tepuk tangan buat Mbak Zida. Nah, next Mbak Elsa. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan post-test untuk mengukur kemampuan kalian yang telah dipelajari hari ini. Boleh dikerjakan, Ibu kasih waktu 2 menit. Baik, Bu. Ada kesulitan nggak? Belum, Bu. tidak ada. Aku sudah selesai, Bu. Sudah selesai, Bu. Sudah, selesai semua? Sudah. Nah, untuk pembelajaran hari ini nih, udah paham semua atau belum? Ada yang belum? Sudah semua, Bu. Sudah, Bu, sudah. Sudah paham? Oke, Ibu akan Bu, sudah.
Ibu akan mengasih soal. Kalian udah paham kan? Ibu akan tunjuk, nanti kalian bisa menjawab ya. Mbak Fatia ada nggak? Mbak Fatia? Nggak ada ya? Gak ada Bu, gak ada. Jadi nggak join ya. Oke Mbak Ica, tadi kan ada tahapan siklus hidrologi. Kira-kira apa aja nih? Ada evaporasi, Bu, kondensasi, prestisip hujan, terus infiltrasi, Terus yang terakhir ada runoff. runoff. Oke, terus ada jenis-jenis siklus hidrologi. Mbak Devi, apa nih jenis-jenis siklus hidrologi? Boleh disebutin? Ini Bu, bentar. Ayo Mbak Devi. Ayo Mbak Devi. Mbak Devi bisa nggak? Ke Zoom, tapi rampung sih presentasi aku. Oke, jenis-jenis siklus hidrologi itu ada siklus hidrologi pendek, terus Ulang apa lagi? pancane. Sedang, panjang. Oke, betul Mbak Devi. Tidak menyimak, Bu. Nah, ada yang namanya faktor-faktor yang mempengaruhi siklus hidrologi. Siapa yang bisa? Siapa nih tadi yang... Saya. Oke, Mbak Nabila boleh. Ini faktornya panas matahari, angin, kelembaban udara, suhu udara, curah hujan, sama vegetasi. Oke, benar, tepuk tangan buat kita semua. Nah, mungkin cukup dari pembelajaran hari ini. Nanti Ibu kasih tugas untuk minggu depan di WhatsApp grup. Nanti minggu depan dikumpulkan. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita menutup dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke. Makasih ya Mas Arfa sama Elsa.